Kamar tidur tapi isinya penuh sampah? What? Apa nggak jijik ya warga? Video berisi seorang anak kos yang kamarnya super jorok ramai dibicarakan di media sosial. Barang-barang berserakan dan sampah di mana-mana. Duh warga, udah berapa tahun ini nggak dibersihkan ya? Kondisi kamar kayak gini udah sampai mengganggu kenyamanan penghuni lain. Padahal, penghuninya sendiri merasa nggak terganggu dengan keadaan kamar yang sangat kotor. Warga harus tahu, fenomena kayak gini rawan terjadi buat yang tinggal sendirian dan memang menunjukkan tanda adanya gangguan mental. Nah warga, jadi kalau punya barang yang udah nggak kepake jangan kebiasaan disimpan bahkan sampai numpuk. Bisa jadi tanda-tanda hoarding disorder tuh. Tapi emang warga tahu nggak sih apa itu hoarding disorder, gejala dan juga penyebabnya? Nah ini dia. Hoarding disorder atau gangguan menimbun adalah perilaku mengumpulkan dan menyimpan barang dalam jumlah banyak. Kalau barangnya masih berguna sih mending. Pengidap hoarding disorder sampai ogah membuang barang rusak, termasuk juga sampah-sampah. Warga, siapa nih yang demen menyimpan barang yang masih bisa dipakai lagi, alias hemat? Kalau cuma begitu aja sih, belum masuk kategori hoarding disorder kok warga. Tetapi bedanya adalah orang-orang dengan hoarding biasanya punya perasaan tidak nyaman dan cemas. Nah, jadi mereka sama sekali tidak mampu untuk berpisah dengan barang-barang yang dinilai atau dirasakan punya nilai sentimental atau emosional dengan mereka. Nggak heran nih warga, karena kecemasan ini para pengidapnya cenderung bersifat tertutup. Kalau udah ekstrim bisa sampai melarang orang lain masuk ke ruangannya loh. Saking cemasnya berpisah dengan tumpukan barang yang tidak penting, mereka cenderung bersifat emosional ketika orang lain menyentuh barang-barang ini. Duh, serem ya. Penyebab gangguan jiwa hoarding disorder salah satunya karena faktor trauma masa lalu. Bisa juga karena sejak kecil terbiasa dengan tempat tinggal yang penuh barang-barang tidak penting. Kalau dibiarkan, efeknya tentu bisa berpengaruh ke kesehatan fisik juga. Kebayang dong, tinggal di lingkungan jorok pasti jadi sarang penyakit tuh warga. Nggak cuma itu aja, hubungan sosial dengan orang sekitar juga bisa rusak. Rawan terjadi konflik dengan penghuni lain yang terganggu dari masalah kebersihan ini. Warga harus tahu, untuk menangani pengidap hoarding disorder nggak bisa sekedar dengan kata-kata aja. Perlu bantuan dokter, psikolog, atau psikiater untuk memulihkan kondisi fisik dan kejiwaannya. Penanganan untuk hoarding tentu tetap harus dengan terapi obat, tetapi kemudian juga harus ditunjang dengan terapi psikologis. Jadi ada intervensi psikologi untuk merubah pola pikir, merubah emosi dan kepribadian dan juga perilakunya. Nah, yang jadi masalah, pengidap hoarding ini biasanya tidak menyadari kalau mengalami gangguan psikologis. Orang terdekatlah yang harus jeli memperhatikan. Jangan malah dicibir doang ya. Selain mengajak konsultasi dengan ahli, warga juga bisa pelan-pelan mendorong pengidap memperbaiki perilakunya. Jika sedini mungkin ditangani, hoarding disorder ini pun bisa perlahan teratasi. Ingat tuh warga, lebih penting mencegahkan daripada mengobati. Warga, penanganan hoarding disorder ini emang harus dilakukan oleh profesional. Tapi kita sebagai warga juga nggak boleh lepas tangan, harus saling ngerangkul juga dong. Bagi pengidap hoarding disorder, menimbun sampah menjadi salah satu kebiasaan yang sulit dihilangkan, meski nggak bermanfaat. Lain cerita dengan warga yang satu ini, hobinya ngumpulin sampah sisa makanan. Eits, jangan underestimate dulu ya warga, bukan buat ditimbun kok, tapi untuk dijadikan pakan ikan supaya menghasilkan cuan.